Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi pada pertemuan kitab Fathul Qorib episode yang ke-5. Faslun fi bayani ma yahrumu isti'maluhu minal awani wa ma yajuzu. Pasal yang menjelaskan apa-apa yang diharamkan pemakaiannya daripada bejana dan apa-apa yang diperbolehkan. Wa bada'a bil awwali faqala, dan diawali dengan perkataan musannif dan berkata, wala yajuzu fi ghairi daruratin li rajulin aw imra'atin isti'malu syai'in min awani dhahabi wal fiddati la fi aqlin wala fi syurbin wala ghairiha. Dan tidaklah diperbolehkan pada keadaan yang tidak darurat bagi seorang perempuan maupun laki-laki menggunakan sesuatu, yaitu bejana yang terbuat daripada emas dan perak. Apakah itu digunakan untuk makan maupun minum, juga itu hukumnya haram. Wa kama yahrumu isti'malu ma dzukira yahrumu ittikhaduhu min ghairi isti'mali fil asah. Demikian juga diharamkan dalam hal pemakaian, diharamkan juga kalau hanya untuk sekedar menyimpan. Jadi bejana yang terbuat dari emas dan perak, entah itu untuk digunakan ataupun disimpan, itu sama hukumnya haram. Wa yahrumu aidan al-ina'ul mawliyu bidhahabin aw fiddatin in hasala min at-tala'i syai'un bi'aradihi 'alan nar. Dan demikian juga haram menggunakan bejana yang disepuh dengan emas dan perak. Ini ukuran sepuhannya itu adalah kalau misalkan sepuhannya tersebut dipanaskan dengan api kemudian menghasilkan daripada keluar emas dan peraknya, maka kita anggap sepuhannya itu banyak, dan ini diharamkan. Wa yajuzu isti'malu ina'i ghairihima ay ghairi dhahabi wal fiddati min al awanin nafisati ka ina'i yaqutin. Dan diperbolehkan menggunakan bejana selain daripada terbuat daripada emas dan perak, dari benda-benda yang bahkan lebih berharga daripada emas dan perak. Jadi kalau misalkan ada bejana yang terbuat dari yakut misalkan, itu kan sesuatu yang lebih berharga daripada emas dan perak, dan itu diperbolehkan. Jadi keharaman ini adalah bejana yang terbuat dari emas dan perak, baik untuk digunakan maupun untuk disimpan. Wa yahrumul ina'ul mudabbabu bi dabbati fiddatin kabiratin urfan lizinatin. Demikian juga diharamkan menggunakan bejana yang ditempeli dengan perak dan tempelannya itu besar secara adat, yang digunakan hanya untuk berhias semata. Jadi kalau ada bejana kemudian ditempeli dengan perak, tempelannya itu besar dan digunakan untuk berhias, maka ini hukumnya haram. Fa in kanat kabiratan li hajatin jaza ma'al karaha. Tapi kalau misalkan tempelannya itu perak ditempelkan pada suatu bejana untuk keperluan suatu hajat tertentu, misalkan untuk merekatkan bejana yang retak, walaupun tempelannya itu besar, maka ini diperbolehkan dengan hukumnya makruh. Au saghiratun urfan li zinat au saghiratan urfan li zinatin kurihat. Pun kalau misalkan tempelannya itu tempelan dari perak dan kecil secara adat, tapi tujuannya bukan karena hajat, tapi karena untuk berhias. Nah, kalau tempelannya kecil tujuannya berhias, tempelan peraknya itu kecil dan tujuannya berhias, maka hukumnya makruh. Kalau yang tadi tempelan dari peraknya itu besar, tujuannya itu berhias, maka hukumnya haram. Au lihajatin fala tukrahu. Tapi kalau tempelan dari perak itu kecil tetapi digunakan karena suatu hajat tertentu untuk merekatkan bejana yang retak, maka ini hukumnya tidak makruh. Jadi hukumnya ada 4 ya, menempel bejana dari perak ini. Yang pertama, kalau tempelannya itu besar, tujuannya untuk berhias, ini hukumnya adalah haram. Kemudian kalau tempelannya itu besar karena untuk keperluan hajat tadi, merekatkan bejana yang retak, ini maka hukumnya adalah makruh.
Yang ketiga adalah kalau tempelan dari peraknya itu kecil tetapi tujuannya untuk berhias, maka ini hukumnya makruh. Tapi kalau tempelan dari perak itu kecil dan tujuannya karena suatu hajat tertentu, maka ini hukumnya tidak makruh. Nah, ini adalah 4 hukum untuk perak. Amma dhabatud dahabi fatahrumu mutlaqan kama shahhun Nawawi. Adapun kalau tempelan dari emas, entah itu besar, entah itu kecil, entah itu karena suatu hajat ataupun tidak, maka ini hukumnya haram secara mutlak. Demikian yang disahihkan oleh Imam Nawawi. Demikian kajian Fathul Qorib pada edisi yang kelima ini yang menjelaskan tentang penggunaan bejana daripada emas dan perak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.